diri sangat menghancurkan dan berdampak besar pada orang-orang di sekitar mereka. Namun, dengan meningkatkan kesadaran, mengurangi stigma seputar bunuh diri, dan mendorong tindakan yang terinformasi dengan baik, kita dapat turut andil mengurangi kasus bunuh diri di sekitar kita. Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia merupakan kesempatan berharga untuk meningkatkan kesadaran akan tindakan bunuh diri dan mempromosikan tindakan yang tepat melalui cara-cara yang telah terbukti mampu mengurangi kejadian bunuh diri di sekitar kita, bahkan di seluruh dunia. Nah, kalau kalian mau tahu lebih lanjut, yuk dengerin podcast ini. Halo Katers, how are you guys? I hope you are doing well, both physically and mentally. Jadi kembali lagi sama yang ditunggu-tunggu setiap bulan, podcast Bakso, bincang asik, sosial, dan psikologi. Nah, sama seperti sebelumnya nih, Bakso kali ini kita berkolaborasi dengan event Kawan Cerita. Terus nih, pada episode kali ini, Bakso dengan event Kawan Cerita kedatangan tamu spesial. Di sini kita bersama Kak Trisya. Halo Kak Tris, gimana kabarnya? Halo Farah dan halo Kacers semuanya. Kacers ya sapaannya di sini. Baik nih Farah apa kabar? Alhamdulillah sih baik, physically and mentally stabil. Oke. Mungkin Kak Tris bisa nih kenalan sama Kacers di sini, Kak. Oke, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi better kita kenalan dulu deh buat Kacers semuanya. Kenalin, nama aku Trisya. Aku di sini sebagai apa ya? Aku adalah fresh grad, baru aja lulus nih dari sarjana psikologi. Baru aja 1 minggu yang lalu wisuda dari Undip. Sekarang kesibukannya currently working as an HR di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. And I'm really passionate about mental health issue. Ya, jadi itu juga yang membuat aku gabung jadi peer counselor di Kawan Cerita. Sejak tahun ini sih, I hope we are all doing fine ya. Mau bahas apa nih hari ini, Far? Nah, jadi kan di sini Kata sudah ada tahu juga dan kami juga ada tahu kalau kemarin tanggal 10 September itu diperingati sebagai World Suicide Prevention Day atau Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Nah, jadi sebelum kita masuk nih ya Kak, di sini aku dan Kak Tris ingin memberitahu sama teman-teman Kak Tris semua kalau di sini sebijaksana mungkin penonton dan pendengar di podcast ini untuk menangkap isi dari ini ke arah yang tidak nyeleweng gitu. Jadi sebijaksana mungkin pendengar di sini ya. Dan pastinya nih habis ini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai topik ini, di mana suicide prevention. Nah, pertama-tama nih Kak Tris, apa sih sebenarnya suicide action dan suicidal thought itu? Oke, menarik tapi agak berat ya pastinya topiknya sebenarnya. Aku setuju banget sama yang Farah bilang di awal tadi. Kita perlu disclaimer dulu kali ya, kalau topik pembahasan ini ya maybe could be triggering gitu buat beberapa teman-teman juga. Tapi kita mau tekanin lagi kalau pembahasan ini semata-mata untuk psikoedukasi kita bersama. Aku di sini juga bukan seorang psikolog, jadi not an expert, tapi based on my educational background ya, as a Bachelor of Psychology, aku mau sharing aja beberapa hal yang tentunya aku pelajarin selama aku kuliah kemarin gitu. Pertama-tama emang mulai dari pengertian ya. Secara sederhana, kalau suicide itu adalah perilaku bunuh diri atau segala bentuk perilaku yang dengan sengaja mengambil nyawa dirinya sendiri gitu. Jadi itu segala bentuk perilaku, bukan cuman terbatas pada 1 atau 2 perilaku. Yang penting perilakunya ini memang niatnya untuk mengakhiri hidupnya sendiri gitu. Dan ini juga perlu dibedakan dengan satu hal yang tadi udah Farah sempat mention juga, yaitu suicidal thoughts. Nah, suicidal thoughts ini disebut juga sebagai niat atau ide untuk melakukan si perilaku bunuh diri ini. Nah, jadi terbukti secara saintifik juga nih, Far dan Kacers ya, kalau individu yang melakukan percobaan tindakan bunuh diri, itu pasti semua berawal dari suicidal thoughts dulu, gitu. Jadi nggak ada tuh orang terkena satu musibah, baru satu hari itu, terus tiba-tiba dia langsung attempt buat mencoba melakukan percobaan bunuh diri, itu enggak. Mostly semua tuh berawal dari suicidal thoughts ini, gitu, Far. Oke, Kak. Terus ada nggak sih, Kak, tanda-tanda dari seseorang tuh yang memiliki suicidal thoughts ini, Kak? Jadi, biar kita tahu gini, kalau kita tuh punya tendensi itu atau enggak gitu. Atau orang lain gitu.
Oke, nah yang berbahayanya ya, kalau suicidal thoughts ini biasanya nggak nampak sih, Far, secara fisik gitu ya. Beda sama luka atau sakit fisik. Kalau misalnya kita berdarah atau kebaret gitu, mungkin tangan kita, kaki kita, badan kita gitu, itu pasti ada bekasnya dan bisa kelihatan secara kasat mata gitu. Nah, kalau untuk orang-orang yang punya suicidal thoughts ini, itu biasanya nggak nampak sih, karena kita tuh nggak pernah tahu apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran dan apa yang sebenarnya dirasakan orang gitu. Mungkin Farah dan teman-teman Kacers di sini juga sempat sering dengar ya kayak di luarnya baik-baik aja padahal dalamnya nggak ada yang tahu gitu. Itu statement yang terdengar klise sebenarnya, tapi sebenarnya itu benar gitu. Karena kita nggak pernah bisa pastiin kalau orang yang baik-baik aja di luarnya itu juga dia baik-baik aja gitu di dalam dirinya sendiri, di dalam hati dan pikiran dia. Nah, yang paling mungkin adalah kalau untuk diri kita sendiri, yaitu kita menyadari gitu. Kalau memang kita sedang ada dalam situasi yang menekan, terus kita muncul nih dalam pikiran kita kayak, aduh apa better mengakhiri hidup aja ya gitu. Kita tuh harus aware, sadar kalau misalnya itu udah termasuk suicidal thoughts gitu. Jadi kalau dalam diri sendiri, kita harus aware kalau misalnya pemikiran itu muncul di dalam diri kita. Dan kalau misalnya ada muncul dari orang lain, itu kita nggak pernah tahu, karena itu kan dalam pikiran dia ya. Tapi kita bisa tahu kalau misalnya orang itu mulai mengkomunikasikannya kepada kita gitu. Nah, yang sering kali kurang di masyarakat kita itu adalah kalau misalnya orang cerita tentang mental health issue-nya dia, atau bahkan mungkin dia mulai terbuka tentang ada pemikiran-pemikiran buat suicide, itu kadang kita bukannya menanggapi secara serius, malah dibecandain gitu, atau bahkan kayak, lebay loh gitu, kayak masa sih gitu doang. Nah gitu, padahal dengan dia cerita itu bisa jadi udah salah satu signal nih, udah salah satu tanda kalau misalnya mungkin dia memang udah berkali-kali muncul suicide thoughts gitu di dalam dirinya. Nah kita sebagai orang lain harus peka nih sama cerita-cerita teman-teman kita gitu, Far. Oke Kak, jadi emang penting banget ya aware sama diri sendiri dan aware dengan sekitar ya. Iya, penting banget, Far. Oke, itu very important topic that we should discuss ya teman-teman. Jadi by the way nih Kak Tris, sebenarnya apa sih yang menyebabkan timbulnya suicidal thoughts itu Kak? Oke, kalau yang menyebabkan tentunya kompleks banget sih ya, Far. Suicidal thoughts ini muncul pasti dari interaksi banyak banget faktor, baik dari dalam diri sendiri maupun lingkungan juga. Hal-hal yang terjadi dalam kehidupan seseorang juga itu pastinya berpengaruh. Nah, tapi secara sederhana dan menurut riset juga, yang paling berpengaruh itu adalah kondisi psikologisnya. Kondisi psikologis seseorang di mana dia itu benar-benar merasa terbebani gitu. Baik itu dia merasa terbebani dengan dirinya sendiri, dengan masalah-masalah yang dia alamin, kayak aduh berat banget, beban banget sih hidup gue gitu. Kenapa sih masalahnya gini terus, datang sini berganti gitu. Atau bahkan dia merasa dia menjadi beban buat orang lain gitu. Nah, kondisi-kondisi psikologi seperti ini yang muncul akibat pengalaman sakit psikologis yang intens gitu. Jadi kalau nih ya Far, kita bisa ngobrol sama orang-orang yang mungkin punya suicidal thoughts atau bahkan pernah suicide attempts gitu. Mereka tuh sebenarnya bukan berarti nggak takut loh untuk bunuh diri atau untuk mengakhiri hidupnya gitu. Bukan berarti mereka nggak takut mati, bukan berarti mereka nggak ada perang di dalam batinnya gitu, mungkin tentang spiritualitas atau religiusitas yang mereka pegang gitu. Itu tuh ada. Tapi mereka tuh sesederhana, aduh nggak kuat gitu loh, kayak nggak enak banget punya tekanan psikologis yang berkepanjangan ini gitu. Jadi orang mau suicide itu sebenarnya cuman sesederhana pengen udahan deh sakitnya gitu, pengen menyudahi perasaan nggak enak secara psikologis itu. Jadi mereka berpikir bahwa kalau misalnya hidup gue selesai, berarti rasa sakitnya juga selesai gitu. Karena kalau gue udah nggak hidup ya gue nggak akan bisa ngerasain sakitnya lagi gitu loh, nggak ngerasain tekanan-tekanan secara psikologis lagi gitu. Itu sih sebenarnya yang paling berpengaruh dan yang paling mempengaruhi juga untuk baik suicide thoughts maupun suicide attempts-nya gitu, Far. Sangat membuka perspektif sih Kak Tris. Terus ini Kak, dari tadi Kak Tris omong ini, misal kita memiliki pemikiran tersebut, kita memiliki tendensi untuk bunuh diri, di mana suicidal thoughts itu muncul nih dalam benak kita. Apa sih yang bisa kita lakukan supaya nggak merambah menjadi suicide action gitu? Oke,
Oke, bagus banget ya Far pertanyaannya, karena kayak yang tadi aku udah sampaikan juga di awal, biasanya suicide attempts itu pasti diawali dengan suicide thoughts dulu gitu. Semua dari pikiran, baru ke perilaku. Nah, terkait upaya yang bisa kita lakukan, pertama mungkin untuk diri sendiri dulu ya, tentunya balik lagi menyadari kalau pemikiran itu memang muncul di dalam diri kita, tapi pemikiran itu nggak sepenuhnya benar gitu. Gimana maksudnya? Kita bisa sadar dan kita bisa self talk juga nih. Kita bisa bicara sama diri kita sendiri kayak, oke, emang hari-hari yang aku alamin ini lagi berat gitu. Emang masalah yang aku alamin saat ini tuh bikin aku sedih banget loh, bikin aku marah banget loh gitu. Itu bagus buat kita menyadari apa yang kita rasakan gitu. Tapi sadari juga kalau mengakhiri hidup itu bukan jalan terbaik gitu. Sadari juga kalau tindakan bunuh diri itu bukan jalan keluarnya gitu. Dan ketika kita udah lebih stabil secara mental, kita boleh banget mencari pertolongan ke yang lebih profesional gitu, baik ke psikolog maupun ke psikiater. Itu sih Far, kalau untuk upayanya ya. Oke, really glad to know sih Kak. Terus kalau semisal nih kan tadi kan itu dari kita punya pemikiran tersebut. Nah, in the other hand, semisal teman dekat kita atau kakak kita atau pacar kita gitu, yang atau orang-orang yang kita kenal tuh, kita tahu nih mereka punya suicidal thought itu gitu. Terus apa sih yang bisa kita lakukan untuk mereka gitu Kak Tris? Oke, kalau untuk orang lain ya, ini sebenarnya saran yang penting, sederhana, tapi bermakna gitu. Hal yang paling mungkin yang kita lakukan as a friend gitu ya, not a professional pokoknya, sebagai orang awam dan sebagai teman dan orang terdekat, itu being there for them gitu. Listen to them and acknowledge their feelings gitu. Kita hadir sebagai teman untuk mereka dan kita mendengarkan ceritanya mereka, bebannya mereka, masalahnya mereka yang mereka ceritain ke kita, dan juga kita memvalidasi perasaan-perasaan mereka gitu. Dan krisis yang aku maksud di sini adalah misalnya teman kita itu atau orang terdekat kita itu in the middle of the process nih gitu, dia lagi lagi melakukan pencobaan untuk mengakhiri hidupnya gitu. Sebisa mungkin kita be there for them. Kalau misalnya memungkinkan untuk hadir secara fisik gitu, misalnya kamu datangin ke rumahnya atau mungkin ke kosannya, itu memungkinkan, please gitu lakuin itu, karena merasa oh ternyata masih ada loh yang peduli sama aku gitu. Ternyata aku tuh masih diperhatiin kok sama temenku, sama Farah gitu, sama Trisha gitu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan untuk being there for them physically, itu bisa banget diusahain untuk hadir buat mereka. Tapi semisal memang tidak memungkinkan dan teman kamu juga ngabarinnya mungkin via telepon gitu, ya udah be there by phone juga nggak apa-apa gitu. Yang penting tunjukkan dan buktikan kalau memang ada orang lain yang peduli sama dia gitu. Ada orang lain yang membuat dia merasa kamu tuh masih berharga kok gitu. Kehidupan kamu tuh berharga buat orang lain, seperti itu. Nah, tentunya kita juga harus tetap tenang ya, dan don't be panic gitu. Jangan panik. Karena kalau misalnya kebayang sih sebenarnya paniknya ya, kayak misalnya teman bayangin kayak aduh lagi gini pasti kita panik. Tapi tenangin pikiran dan tenangin diri kita gitu, karena kalau misalnya kita ikutan panik nanti jadinya nggak bisa berpikir jernih gitu loh. Padahal kehadiran kita di situ nemenin dia, ngedengerin dia, harusnya juga menenangkan dia gitu. Gimana kita bisa menenangkan teman kita ini kalau misalnya kita sendiri panik gitu. Jadi tenang, pelan-pelan ngomong kalau it's not the right way gitu. Goalnya adalah ya jangan sampai dia berhasil melakukan attempt itu gitu. Nanti kalau misalnya udah lewat fase krisisnya, udah bisa diajak ngobrol dengan kepala dingin lah, dengan situasi mental yang lebih stabil, itu bisa banget dirujuk untuk cari bantuan profesional. Karena kapasitas kita sebagai orang tua pasti terbatas ya, untuk tentunya mengatasi inti dari permasalahan yang dialami oleh orang terdekat kita ini gitu. Berarti sesimpel mendengarkan dan hadir untuk orang terdekat kita tuh benar-benar menyelamatkan nyawa ya Kak ya? Bisa banget Far. Karena pasti mereka di fase itu yang ngerasa kalau misalnya hidupnya tuh udah gak berguna lagi, terus kayak aduh sakit banget, tekanan-tekanan secara psikologis gitu. Dan karena kita makhluk sosial ya, keberadaan orang lain yang peduli sama kita itu bisa menguatkan banget loh gitu. Good to know sih Kak. Oke, even it is not as easy as it said ya, tapi emang untuk menjadi pendengar yang baik tuh ternyata sepenting itu gitu. Terus ini Kak,
ada nggak sih Kak saran untuk dari Kak Tris untuk kita nih masyarakat awam supaya lebih aware terhadap isu bunuh diri ini? Karena sepertinya isu bunuh diri ini tuh kayak kesannya tuh kayak orang tuh nganggep lebay gitu kan, kadang-kadang kayak orang kok mau bunuh diri, terus kayak pemikirannya kok kayak gitu. Kita sebagai orang yang mentalnya lagi baik-baik aja kadang-kadang nggak bisa memahami itu gitu. Dan sepertinya perlu banget nih Kak di sini Kak Tris bisa nggak sih spill pentingnya kita untuk lebih memahami dan lebih aware, lebih peduli terhadap isu ini tuh ada nggak Kak? Oke, tips ya. Kalau aku lebih pengen highlight terkait penjelasan aku di awal tadi sih. Kalau individu yang punya kecenderungan untuk mengakhiri hidupnya, itu ya they have been through a lot gitu. Banyak banget yang udah mereka lakuin sampai akhirnya mereka sampai pada keputusan ingin mengakhiri hidupnya gitu. Dan kita tuh nggak pernah tahu gitu. Mungkin kamu nggak tahu kan apa yang udah dialamin temanmu 20 tahun sebelumnya, sebelum kamu ketemu dia saat ini gitu. Mereka pasti udah mengalami banyak banget situasi dan kondisi yang kita nggak tahu, yang mungkin cuma diri dia doang yang tahu, atau bahkan dia juga nggak pernah menyelesaikan semua masalah-masalah yang dia alamin selama ini gitu. Dan termasuk juga hal yang menurut kita sepele itu belum tentu menurut orang lain sepele gitu. Kan sering banget ya kalau misalnya kita tuh curhat sama teman kita terus kayak malah jadi adu nasib gitu loh, kayak ya elah kamu mending kayak gini lah, aku dulu pernah gini masih mending kamu gini gitu kan. Iya benar. Karena sebenarnya hal yang sepele menurut kita itu belum tentu loh sepele menurut orang lain, karena itu tadi banyak kejadian-kejadian hidup yang terjadi sebelumnya yang kita nggak tahu apa aja yang udah dia alamin, dan itu pastinya membentuk siapa pribadi dia saat ini gitu. Nah, sebagaimana kapasitas fisik kita juga ada batasnya, ada orang yang mungkin gampang demam, gampang flu, gampang jatuh sakit. Begitu juga dengan kapasitas mental loh gitu. Ada batasnya masing-masing dan itu berbeda setiap individunya. Jadi kalau tips dari aku adalah ya stop judging lah. Gak perlulah kita ngejudge orang lain dengan apa yang mereka rasakan, dengan mungkin mereka punya sakit mental yang lain, itu stop judging gitu. Dan acknowledge our feelings gitu. Ini berlaku both ways ya, jadi buat orang lain tapi buat diri kita sendiri juga. Kadang kita juga jahat gitu loh bahkan sama diri kita sendiri. Kayak misalnya kita lagi sedih, tapi kita kayak gak boleh sedih, kenapa sih gue gini doang sedih gitu. Pasti teman-teman pernah ngerasain kayak gitu, padahal ternyata nggak salah kok gitu. Perasaan dan emosi silih berganti aja. Kalau kita lagi sedih, kita lagi marah, ya udah sadarin aja, oh iya aku lagi sedih ya, lagi marah. Karena nanti emosi itu silih berganti kok. Nggak mungkin segimana selamanya kita nggak mungkin selalu senang. Itu juga dengan sedih, nggak selamanya kita akan sedih gitu. Jadi itu sesederhana kita sayang sama diri kita sendiri dan menghargai perasaan orang lain gitu, menghargai semua masalah-masalah yang mungkin dia nggak pernah share ke kita gitu. Dan yang terakhir ya, saran juga, aku nggak akan capek buat ngomong ini, seek for professional help gitu. Aku bersyukur sih semakin hari kayaknya awareness terkait kesehatan mental terutama di Indonesia udah semakin baik ya. Udah banyak juga platform-platform yang mencoba mengedukasi terkait kesehatan mental, termasuk Kawan Cerita ini hadir di Indonesia gitu. Jadi it's okay banget for us help gitu untuk teman-teman yang membutuhkan atau bahkan buat diri sendirinya juga. Kalau misalnya memang merasa butuh deh pertolongan profesional, jangan ragu dan gak usah malu. Karena itu penting untuk ya well-being kita, untuk kesehatan mental kita gitu, Far. Jadi bisa banget disimpulin tuh everything we feel is valid ya Kak ya. Iya, betul banget, Far. Dan penting juga untuk memvalidasi apa yang dirasakan oleh orang lain gitu. Jadi tadi benar-benar insightful banget sih Kak. Maksudnya aku di sini dengerin Kakak kayak wow. Ya, stop judging because we don't know the whole story. Yes, betul banget. Oke, and by the way, Katers, terima kasih dari aku, dari teman-teman juga kepada Kak Trisia yang udah mau sharing banyak hari ini. Semoga kita semua nih setelah ngerti ya tadi insight dari Kak Trisia menjadi pribadi yang berempati tinggi, terus hadir untuk diri sendiri maupun orang lain gitu. Makasih banyak Kak Trisia. Dan by the way, teman-teman Kawan Cerita, di sini kita ada program Peer Counselor. Jadi itu adalah program yang disediakan oleh Kawan Cerita, di mana teman-teman misalnya lagi jenuh, butek, atau lagi suntuk banget, bisa banget nih untuk
menikmati layanan peer counselor-nya Kawan Cerita. Dan di bulan November nanti akan ada webinar yang insightful banget, jadi ditunggu kehadiran kalian ya teman-teman. Oke Kak Tris, terima kasih untuk hadir hari ini ya Kak Tris. Iya, terima kasih juga Farah, terima kasih juga Kak Chers yang udah dengerin. Jangan ragu ya kalau misalnya mau akses layanan peer counselor dari Kawan Cerita, karena aku salah satu peer counselor ya gitu. Iya bener banget nih, tadi udah denger kan Kak Tris cara pembawaannya gimana, kayak comforting banget. Jadi kalau misalnya benar-benar lagi suntuk banget nih, teman-teman bisa banget menikmati layanan peer counselor-nya Kawan Cerita. Nah, untuk info lebih lengkapnya dan mengetahui webinar, podcast selanjutnya yang akan datang, terus pantengin terus OA Kawan Cerita ya teman-teman Kancers. Oke, sekali lagi thank you ya Kak Trisya untuk ketersediaannya hari ini. Oke, thank you juga Farah, thank you Kak Chers, see you ya. Oke, sekian dari kami, see you teman-teman.